Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Larut malam, Ye Chen melangkah keluar dari istana. Pengadilan surgawi di malam hari damai dan damai, tetapi masih ada satu atau dua murid rajin yang bekerja keras. Ye Chen tersenyum sedikit, menggelengkan kepalanya, dan melangkah ke aula istana surgawi 3 atau 2 langkah. Ada bayangan wanita berdiri di aula. Pada saat ini, dia menatap peta bintang, dan melihat lebih dekat, tetapi itu adalah Hong Chen. Kamu sangat berdedikasi. Ye Chen tersenyum. Aku menunggumu. Hong Chen Su memulihkan matanya dari pit bintang, dan mengocok tangannya dengan tirai air. Di tirai air ada seorang wanita dengan pakaian ungu, seolah-olah dia adalah Dewa 9 Surga. Kamu pasti mengenal wanita ini, Hong Chen Su memandang Ye Chen. Zixuan, bonekaku. Ye Chen samar-samar, kesedihan melintas di penampilannya. Hanya Ye Chen dan kakek naga yang tahu identitas asli Zixuan. Dia abadi, tetapi di tubuhnya ada jejak sisa jiwa kaisar wanita Yue Zhang. Ini mirip dengan kakek naga. Adapun mengapa kesedihan melintas di wajah Ye Chen secara alami memikirkan masa lalu di negara bagian Nanzhao ketika kematian Liu Ruyan. Ye Chen terkadang berpikir bahwa jika Zixuan tidak terbang pada saat itu, Ye Chen bisa mengantarnya kembali ke Chu Selatan, dan tidak akan ada lagi hal-hal yang menyedihkan. Dia lebih dari sekedar boneka. Ye Chen bermeditasi, dan Hong Chen Su mulai berbicara, dengan banyak makna dalam kata-katanya. Hong Chen Su berkata, guruku Hong Chen sedang memburu kultivator dunia lain yang datang ke Chu Utara. Ternyata kultivator dunia lain memang bukan eksistensi biasa, dan kekuatan tempurnya sebanding dengan Hong Chen. Ye Chen berkata, Hong Chen dan Zixuan sama-sama kuat. Seharusnya tidak sulit untuk menghancurkan kultivator dunia lain. Hong Chen Su menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kultivator dunia lain melarikan diri ke markas Aula Haus Darah, dengan perlindungan Aula Haus Darah, meski kekuatan bertarung guru dan Zixuan, dan hanya bisa berhenti. Ye Chen berkata, apakah maksudmu kultivator dunia lain memiliki hubungan yang hebat dengan kuil Haus Darah? Ye Chen sedikit mengernyit pada Hong Chen Su. Aku belum tahu. Hong Chen Su mengerang. Mengingat kecerdasan hari ini, mereka pasti telah mencapai semacam kesepakatan, tetapi tidak peduli apa bentuk persatuannya, itu bukan kabar baik bagi kita. Ye Chen berkata, terus lacak kultivator dunia lain, serta Zixuan dan gurumu Hong Chen. Ye Chen bangkit dan melangkah keluar dari aula. Masih larut malam, Ye Chen melangkah keluar dari aula dan turun ke sebuah gunung kecil di pelataran. Di kejauhan, Ye Chen melihat sosok, pada saat ini bersila untuk menyerap esensi langit dan bumi. Itu adalah Yu Feng. Dia baru berusia 10 tahun, dan dia sudah sangat tua. Kultivasinya tidak sehebat garis keturunannya, tetapi sebanding dengan rekan-rekannya. Melihat penguasa, melihat kedatangan Ye Chen, Yu Feng bangun dengan tergesa-gesa, dan memberi hormat dengan hormat. Tidak perlu sopan. Ye Chen tersenyum sedikit, sebuah tangan sudah diletakkan di bahu Yu Feng, kekuatan darah dan tubuh kuno, mengalir ke tubuh Yu Feng. Yu Feng mengerang, dan ekspresinya menjadi menyakitkan sesaat, tetapi dia mengatupkan giginya, karena dia tahu Ye Chen membantunya. Ini adalah kehormatan tertinggi. Segera, rambut putihnya, dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, memudar putih dan kembali menjadi hitam. Tubuh yang ceroboh menjadi lurus,
kulit yang keriput menjadi halus dan elastis, dan mata tua yang keruh, dipulihkan, sejernih mata air. Ini adalah waktu untuk berada di usia 16 tahun. Ye Chen tersenyum, masih tidak menarik telapak tangannya, tetapi menggunakan kekuatan darah dan sumber ekaristi untuk membantunya membasuh tubuhnya dan memperluas meridian utamanya. Tubuh Yu Feng terus bergetar, dan suara dengkuran terus terdengar di sepanjang jalan. Ini bukan karena Ye Chen membantunya menerobos, tetapi fondasinya terlalu tebal. Yang disebut akumulasi tebal rambut tipis berarti ini. Tubuhnya seperti harta yang sangat besar, dan kekuatan darah Ye Chen dan sumber ekaristi adalah untuk membuka harta itu. Seperti yang dikatakan Ye Chen sebelumnya, kekurangan Yu Feng bukanlah ketekunan, tetapi kesempatan. Tepat sebelum fajar, Ye Chen menarik telapak tangannya. Yu Feng menghela nafas, tampak bersemangat. Hari ini, Yu Feng bukan orang tua, dia adalah pria muda yang penuh energi dan semangat. Terima kasih banyak. Terima kasih, penguasa. Yu Feng menangis, dan berkata dia akan berlutut ke tanah. Konsolidasikan ketenangan pikiranmu. Ye Chen mengorbankan kekuatan lembut, menyeretnya ke atas, dan kemudian berbalik dan menghilang di puncak gunung. Sampai Ye Chen pergi, Ye Chen berkata, kamu harus menjadi orang yang punya cerita, pengadilan surgawi akan menjadi pendukungmu yang paling kuat. Di puncak gunung, Yu Feng berdiri seperti monumen, sepertinya tidak akan pernah jatuh. Kata-kata Ye Chen membuatnya bersemangat. Dia tidak pernah merasa begitu hangat, Nancu Tianting juga tidak sekuat sekarang. Seperti yang dikatakan Ye Chen, pengadilan surgawi bukan hanya sebuah nama, tetapi dukungan yang kuat. Langit sudah cerah, dan Ye Chen datang ke susunan teleportasi yang mengarah ke sekte Heng Yue. Ada sosok berdiri di sana, seolah menunggunya, melihat lebih dekat, tapi itu adalah kakek naga. Kakek naga melirik Ye Chen dengan marah. Aku tidak membiarkanmu menunggu. Ye Chen tidak setuju, dan berjalan ke susunan teleportasi. Kakek naga berkata, aku belum melihatnya, penguasa surgawi masih sangat pengertian. Di lorong luar angkasa, kakek naga memandang Ye Chen dengan nada aneh. Yu Feng adalah benih yang baik, itu adalah bakat. Aku percaya ini. Kakek naga menyentuh dagunya dan berkata dengan santai. Ngomong-ngomong, Ye Feng dan salah satu kaisar agung sangat mirip. Aku tidak berbicara tentang penampilan, tetapi ketekunannya. Kaisar agung yang mana? Mata Ye Chen berbinar. Kaisar Yuan Tian. Kakek naga berkata perlahan, dengan kekaguman di matanya. Kaisar Yuan Tian adalah legenda, kakek naga terus berkata, dikatakan bahwa pada tahun-tahun awalnya, Kaisar Yuan Tian hanyalah seorang kultivator biasa, tanpa garis keturunan khusus dan tanpa tradisi bawaan, tetapi semacam menggenggam banyak dari mereka. Yang lebih dilebih-lebihkan adalah bahwa di tahun-tahun awalnya, dia dan teman-temannya berbeda 3 tingkatan dalam kultivasi, orang yang tidak mencolok, tetapi dia memiliki ketekunan luar biasa yang tidak dimiliki teman sebayanya. Dia selangkah demi selangkah mencapai kultivasi. Ye Chen menghela nafas. Seperti Hua, siapa sangka dia hanya manusia biasa 6 tahun lalu, dan akan menjadi murid peringkat pertama pengadilan surgawi setelah 6 tahun. Kakek naga berkata, menemukan sesuatu yang sangat menarik, dan kamu pasti ingin mendengarnya. Ye Chen berkata, katakan apa itu dengan jujur, omong kosong yang luar biasa. Kakek naga berkata, putra suci dari dinasti Dewa Pembunuh, dan Raja Dewa Xuanzang dari dinasti Dewa Pembunuh, tampaknya orang yang sama. Kakek naga menyentuh dagunya.
Naga, kau bercanda, tapi itu tidak lucu sama sekali. Ye Chen memandang kakek naga dengan tatapan indah. Kakek naga berkata, aku telah melihat putra suci dinasti Dewa Pembunuh, dan aku telah melihat Raja Dewa Pembunuh Xuanzang lebih dari sekali. Kakek keduanya memiliki darah yang sama, ini bukan yang paling penting, yang paling adalah mereka memiliki nasib yang sama. Takdir yang sama tercetak, apakah kakek naga yakin? Ye Chen memandang kakek naga dengan tidak percaya. Jangan mempertanyakan penglihatan klan kakek nagaku. Ye Chen berkata, jadi, yang menantangku adalah Raja Dewa Xuanzang. Ye Chen mengerutkan kening, dan, sebagai identitasnya, pangkatnya, dan kultivasinya, dia akan merendahkan diri untuk melawanku. Tunggu sebentar. Ye Chen sepertinya memikirkan sesuatu, aku juga telah melihat Raja Dewa Xuanzang, dan aku juga telah melihat putra suci dari dinasti Dewa Pembunuh. Sifat mereka berbeda. Kakek naga berkata, jadi, aku tidak benar-benar menyimpulkan bahwa mereka berdua adalah orang yang sama. Kakek naga berteriak, memiliki merek jiwa bawaan yang sama, tetapi mereka memiliki sifat yang sangat berbeda. Begitu, mata Ye Chen tiba-tiba berkedip. Aku mengerti sesuatu. Kakek naga menatap Ye Chen dengan penuh minat. Putra suci dinasti pembunuh adalah tubuh Tao Raja Dewa Xuanzang. Seperti kamu dan Ye Xingchen. Sambil berbicara, keduanya berjalan keluar dari susunan teleportasi. Kakek naga berjalan keluar dari istana dan menghilang dalam sekejap. Ye Chen mencibir. Jika itu adalah Raja Dewa Xuanzang, maka secara alami tidak memiliki jaminan kemenangan. Tetapi jika dia hanya salah satu tubuh Tao Raja Dewa Xuanzang, lalu apa yang dia takuti? Berpikir dalam hati, Ye Chen sudah melangkah keluar dari istana bawah tanah, dan mendarat di puncak giok. Wow! Ye Chen turun dari langit, Xiao Ruoxi mengangkat kepalanya. Penguasa pengadilan surgawi berbeda, bahkan postur pendaratannya sangat apik. Ada sebuah kata dari jarak dekat, dengan nada ejekan, dan kemudian melihat pembicara, bukankah itu Sang Guan Yuer? Ye Chen datang, memegang Xiao Ruoxi di pelukannya. Ayo makan. Xiao Ruoxi menyeringai, duduk dengan sadar di sebelah Ye Chen, dan kemudian tidak lupa menatap Ye Chen. Ayo, pergi dan temukan ibumu, dan minumlah susu. Ye Chen mengusap hidung kecil Xiao Ruoxi. Cusuan menatap Ye Chen dengan ganas, tetapi Xiao Ruoxi sudah datang pada Cusuan, dan dia secara sadar menemukan susu untuk dirinya sendiri, menyebabkan orang-orang di meja tertawa. Aku sangat senang memiliki makanan untuk dimakan. Ye Chen sudah mulai. Wow, harum sekali. Setiap kali ada suara seperti itu, kali ini tidak terkecuali. Ketika semua orang melihatnya, sesosok tubuh telah mendarat di puncak giok, tetapi itu adalah seorang pria muda, orang yang datang adalah Xingchen, dan berlari dengan menggosok tangan, meremas posisi kaku, duduk dan makan, jelas tidak menganggap dirinya sebagai orang luar. Ayo, makan lebih banyak. Kamu kenyang, dan aku akan memukulmu dan membawamu ke surga. Mengapa tidak mengatakan Ye Chen adalah bosnya? Terus masukkan makanan ke dalam mangkuk tubuh Xingchen. Kamu membuatku takut lagi. Xingchen menyeringai. Di mana pacarmu? Sang Guan Yuer berkedip dan menatap Xingchen. Aku hampir lupa tentang ini. Xingchen berkata, segera meletakkan sumpit, dan kemudian menggelengkan kepalanya dengan anggun, dan kemudian dengan sadar mengacak-acak rambutnya. Bos, saya mohon bantu aku. Ye Chen berkata, apakah kau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu? Apakah mereka begitu menggertak?
kata Ye Chen sambil makan. Tidak, aku baik-baik saja. Xing Chen berkata dengan ekspresi serius. Katakan. Xing Chen berkata, bos kamu pergi bersamaku ke istana Xing Yue untuk melamar, bantu aku. Untuk melamar, Xing Chen berkata sepatah kata, sehingga mata orang-orang di seluruh meja berkumpul bersama. Tiba-tiba, suasana di tempat kejadian menjadi luar biasa aneh. Mata para putri juga sangat aneh. Xing Chen adalah tubuh Tao Ye Chen tetapi akan melamar wanita yang dia cintai. Apakah ini sangat canggung untuk didengar? Selain itu, gadis-gadis itu saling memandang dan tidak bisa membantu tetapi mengarahkan pandangan mereka pada Ye Chen yang masih makan. Xing Chen adalah tubuh Tao dan memiliki kenangan yang sama. Jika Xing Chen sudah menikah, akan pergi ke kamar di malam hari dan lepas landas. Dan Ye Chen bisa melihatnya melalui Xing Chen. Selain itu, mereka ingin tahu apakah Xing Chen dan Xing Yue jika menikah, dapatkah melahirkan seorang anak, jika bisa lahir, anak Ye Xing Chen. Atau anak Ye Chen. Dengan perhatian para wanita, Ye Chen menyentuh sudut mulutnya yang berminyak. Bos gimana, bantu aku melamarnya, Xing Chen berkata sambil tersenyum. Ye Chen berkata, ya aku akan membantumu. Makasih bos, Xing Chen berbalik dan berlari 3 atau 5 langkah, dan berbalik lagi, dan dengan sadar mengambil sepanci ikan dari meja. Setelah Xing Chen pergi, mata gadis-gadis berkumpul di tubuh Ye Chen, ekspresi mereka masih aneh. Seorang kekasih pada akhirnya akan menjadi tanggungan, dan ini adalah tujuan baikku. Ye Chen mengangkat bahu santai ke mata gadis-gadis itu. Seluruh istana surgawi tahu bahwa Xing Chen adalah Taomu. Chu Ling memandang Ye Chen apa pihak keluarga Xing Yue akan setuju. Ye Chen berkata, aku tidak tahu. Ye Chen segera berdiri, melambaikan tangannya dengan cerdas, dan kemudian menginjak puncak gunung giok. Ketika berhenti di puncak gunung, lelucon di wajahnya menghilang. Ye Chen diam-diam memandangi puncak gunung di kedalaman sekte Heng Yue, dipisahkan oleh awan kabut, dan Ye Chen sepertinya bisa melihat Xing Chen menghadap cermin, dan rambut seperti ayam itu tidak pernah disisir halus. Ye Chen tersenyum sedikit. Meskipun Xing Chen adalah Taonya, Xing Chen juga merupakan keluarga Ye Chen. Tiba-tiba, Ye Chen duduk bersila di atas awan. Lalu menutup matanya dengan lembut. Selanjutnya, Ye Chen bermeditasi seperti kultivator tua dan tetap tidak bergerak, hanya untuk melihat ada sinar pesona di sekelilingnya. Ye Chen duduk di sini sepanjang hari. Sampai malam tiba, tubuh sucinya tiba-tiba bergidik. Dengan kesembronoannya, sepertinya ada pedang tajam di bagian bawah, memotong sesuatu. Ludah darah dimuntahkan, dan Ye Chen hampir jatuh ke tanah. Pesona yang mengelilingi seluruh tubuh juga redup, pedang yang tajam memotong asal dari tubuh kunonya. Bos, Xing Chen tahu datang dari langit seperti dewa, dan jatuh di puncak gunung. Sebagai tubuh Tao, bagaimana dia tidak tahu apa yang Ye Chen lakukan? Sekarang Xing Chen bukan lagi tubuh Tao Ye Chen, tetapi orang yang sepenuhnya bebas, dan tidak akan lagi terlibat dan ditekan oleh Ye Chen. Kamu bebas. Ye Chen tersenyum lelah. Aku hanya ingin menjadi tubuh Taomu. Xing Chen berkata dengan air mata berlinang. Menangis dan menangis seperti banci. Ye Chen mengutuk, tidak apa-apa untuk menyingkir, berdandan bagus. Aku akan mengajakmu melamar besok. Bos, aku, iya. Xing Chen berkata tanpa sepatah kata pun, dia dicengkeram kerahnya dengan tangan besar di belakangnya, dan melihat dengan hati-hati, itu adalah kakek naga.
Semuanya terserah kamu. Kakek naga mengangkat tangannya dengan santai dan melemparkan Xing Chen keluar. Jangan terlalu kasar. Ye Chen tidak bisa menahan batuk saat dia melihat Xing Chen yang tidak tahu seberapa jauh harus terbang. Kamu memotong dirimu, kamu benar-benar pemberani. Kakek naga memarahi, apakah kamu tahu apa artinya ini? Ye Chen berkata, itu artinya dia bebas. Ye Chen tersenyum bebas. Kentut kamu tahu apa? Kakek naga berteriak di tempat, kamu bukan tubuh suci kuno yang lengkap. Sekarang kamu telah memotong beberapa sumber tubuh suci kuno. Kekuatan tempurmu akan sangat berkurang. Apakah itu layak untuk Xing Chen? Sangat layak. Ye Chen mengangkat bahu. Biarkan dia menjadi orang yang lengkap yang bisa menikahi seorang istri dan memiliki anak. Apa yang salah, kalau suatu hari aku mati? Xing Chen adalah orang yang ingin aku warisi tubuh suci kunoku, dan semua kekuatanku semuanya akan menjadi miliknya. Jika aku mati, Xing Chen adalah Ye Chen, dan Ye Xing Chen adalah penguasa pengadilan surgawi. Penguasa pengadilan surgawi.